Dap San Sabtup, Dapur Santapan Sabda Allah dan Tubuh Darah Yesus, Sabtu Suci 30 Maret 2024. Israel merayakan Paskah pada hari ke-14 dalam bulan di langit itu, yang secara tetap 28 hari lamanya. Hari ke-14 adalah bulan penuh, bulan purnama. Bulan terbit waktu matahari terbenam, dan bulan itu terbenam waktu matahari terbit besoknya. Sepanjang malam Israel bercerita tentang seluruh hidup mereka sejak Allah mencipta, sepanjang hidup Israel. Dan gereja sebagai Israel baru menyambung cerita dengan kedatangan janji Allah di Firdaus Eden itu. Yesus datang, hidup, mati, disalib lalu bangkit. Yesus mendirikan gereja dan Yesus menyertai gereja sampai akhir zaman. Sebenarnya seluruh kitab suci dibaca, tetapi pilih 7 bacaan perjanjian lama, dan kita pilih menjadi 3 dari perjanjian lama dengan Mazmur, sehingga lengkaplah. Lalu ada Injil dan surat Paulus kepada orang Roma. Kitab suci tidak menyebut Allah itu siapa dan asal-usul Allah itu. Kitab suci langsung sebut Allah Elohim, yang artinya banyak Allah. Tetapi kitab suci mau sebut bahwa Allah itu satu-satunya dan dewa-dewi lain sebenarnya tidak ada. Satu-satunya Allah itu mencipta semua. Pada bangsa lain dewa-dewi berperang, lalu mayat dewa-dewi yang mati itu membentuk dunia dan seluruh alam. Kitab suci ajarkan bahwa Allah yang satu itu adalah pencipta, sedangkan semua yang lain adalah ciptaan. Allah ciptakan lengkap seluruh alam semesta dan manusia. 6 kali Allah melihat bahwa semua yang diciptakan itu baik. Lalu sesudah menciptakan manusia, Allah melihat bahwa sungguh baik. Allah ciptakan dalam 6 hari, dan hari ke-7 Allah Sabat, artinya Allah beristirahat. Allah menciptakan manusia pertama yang langsung berdosa. Dan Allah janji bahwa keturunan perempuan akan menginjak kepala ular, yaitu menghancurkan dosa, kejahatan, dan setan. Lalu turun-temurun sampai Abraham, yang Allah janjikan untuk menjadi bapa bangsa yang beriman, artinya yang menaruh seluruh keamanan diri kepada Allah. Cucu Abraham adalah Yakub, yang Allah ubah namanya menjadi Israel, yang artinya lawan El dan pejuang El. Waktu musim lapar, bangsa Israel pindah ke Mesir. Mereka dapat hidup yang baik, tetapi kemudian menjadi Ibrani, artinya budak di tanah asing. Bangsa Israel Ibrani banyak yang mati karena orang Mesir. Maka Allah meminta Musa menghantar bangsa Israel keluar dari Mesir melalui laut terbelah. Allah menghantar umat melalui padang gurun. Di Sinai, Horeb, Allah berikan Dekalog, yaitu 10 kata, hukum, perintah, dan Allah membawa umat masuk ke tanah terjanji. Sejak manusia pertama sampai umat Israel terdapat banyak dosa. Sesudah masuk di tanah terjanji juga ada banyak dosa dengan menyembah berhala, yaitu membuang Allah, dan dosa membuat susah sesama. Manusia membuang Allah, maka membuang diri ke banyak tempat. Di situ Israel menderita dan banyak yang mati karena dosa-dosa itu. Tetapi Allah berikan Ebed, hamba Allah yang kumpulkan Israel, bawa pulang ke tanah air mereka. Allah yang menderita dalam diri hamba penderita, mengambil semua dosa manusia dan menebus manusia itu, sehingga dengan mati hamba Allah itu membuat manusia yang berdosa yang seharusnya mati karena dosanya tidak mati lagi melainkan hidup. Allah mengutus para nabi meminta Israel bertobat, tapi banyak kali tidak berhasil. Semua nabi, 4 yang besar dan 12 yang kecil, termasuk Nabi Baruch, tetap menyampaikan bahwa Allah ampuni. Maka Allah minta Israel bertobat. Allah menciptakan manusia menjadi baru. Allah memenuhi janjinya dengan mengutus Yesus anak Allah itu menjadi manusia. Yesus membawa Injil, kabar gembira yang memenuhi perjanjian lama. Yesus banyak berbuat baik, dan yang paling besar adalah Yesus rela menderita sampai mati di salib, sebagaimana diceritakan oleh keempat penginjil yang juga bercerita tentang Yesus yang bangkit.
Walaupun banyak pengalaman berbeda-beda, namun Yesus sendiri banyak kali menampakkan diri dan menyampaikan bahwa Yesus hidup. Markus menyebut bahwa banyak perempuan mengikuti Yesus sampai ke bawah salib, tetapi hanya 2 yang menyaksikan Yesus dikuburkan. Markus sebut 3 perempuan yang pergi mengunjungi kubur Yesus. Mereka membawa minyak wangi untuk mengoles tubuh Yesus supaya jangan busuk dan hancur. Kubur orang Yahudi biasanya dipahat di bukit batu dan pintu kubur ditutup dengan batu besar. Ketiga perempuan itu tidak mampu menggulingkan batu besar itu, tetapi batu sudah terguling, entah siapa yang buat itu. Para perempuan masuk dan bertemu dengan seorang pemuda yang mengatakan bahwa Yesus hidup dan bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea, supaya Yesus mulai lagi hidup bersama mereka seperti dulu Yesus sudah mulai hidup dengan mereka. Yesus mati lalu bangkit dan hidup untuk selamanya. Paulus sampaikan kepada orang Roma bahwa dengan menerima pembaptisan, orang Kristen mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Seperti bulan yang mati lalu hidup dan menjadi purnama, bulan penuh, maka Israel yang mati itu Allah buat hidup kembali. Yesus mati tetapi hidup penuh dan tidak akan mati lagi. Umat Allah dalam Kristus. Bulan baru, purnama yang tahun ini terjadi hari Senin lalu. Orang Yahudi rayakan Paskah tiap hari ke-14 menurut hitungan bintang di langit. Kita rayakan Natal dengan tanggal tetap. Paskah kita rayakan tanggal berbeda setiap tahun karena kita hitung bulan yang sebenarnya bukan bulan, karena bulan di langit tetap 28 hari. Kita punya bulan Januari dan seterusnya dengan jumlah hari 30, 31, bahkan 28 atau 29. Kita rayakan Paskah sesudah bulan purnama atau pada waktu bulan purnama. Maka tiap tahun berbeda-beda tanggalnya. Kita rayakan Paskah dengan api baru, lilin Paskah yang baru. Biasanya ada yang dibaptis menjadi baru, bergabung dengan kita yang membarui janji baptis kita, supaya kita seperti umat Israel diciptakan baru. Yesus yang bangkit itu menjadi baru secara penuh, dan Yesus menciptakan kita baru untuk tetap hidup dalam kebangkitan. Kita juga hendaknya menciptakan hidup kita sendiri, hidup kaum keluarga kita, hidup komunitas basis gerejawi kita, dan hidup seluruh umat Allah menjadi baru. Kita menerima santapan sabda Allah penuh seluruh perjanjian lama dan baru. Kita menyanyikan lagu pujian kepada Kristus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit itu memberi santapan tubuh darah Yesus sendiri, supaya Yesus bangkitkan kita. Dan Yesus mengantar kita untuk masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Selamat Pesta Paskah. Allah dalam diri Kristus membawa kita dari kematian kepada kebangkitan, kepada kehidupan bersama Allah selamanya.